Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat peternak dan penghobi dimanapun anda berada. Salam sukses, salam sehat, salam berkah untuk semua teman-teman. Sehat-sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya sendiri, yaitu pembudidaya ikan jana asiatica atau ternak branding asiatica teman-teman. Oke ya, antaranya yaitu asiatica ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya sendiri. Asiatica ini punya saya ini sudah bertelur 8 kali teman-teman, dan dalam waktu 8 kali itu bisa dihitung, bisa diperkirakan sekali telur itu sekitar 1 minggu, 7 hari sampai 10 hari itu bertelur teman-teman, sampai ke 8 kalinya. Jadi alhamdulillah ini indukannya yang dibilang aktif ya teman-teman ya, karena di tempat di teman saya itu banyak juga yang bilang asiaticanya itu 2 atau 3 kali itu udah berhenti, tapi ini kita dapat sampai 8 kali telur dan semuanya berhasil. Cuman ada beberapa yang telur yang kesekian itu nggak berhasil. Dalam arti nggak berhasil itu gini teman-teman, menetas cuman dimakan sama induknya. Oke, langsung ya teman-teman ya. Mengenai dari pengalaman saya, yaitu nanti kita akan bahas mengenai pakan, pemeliharaan tank, dan juga telur. Dari telur teman. Oke, nanti kita akan bahas itu. Untuk ini asiatica ini bisa dihitung tadi 8 kali udah telur. Jadi setiap telur 1 kali bertelur itu sekitar 7 sampai 10 hari. Jadi bisa diperkirakan selama 2 bulan itu ikan sudah bertelur sebanyak 8 kali. Dan untuk yang pertama itu emang sedikit teman-teman, itu sekitar 80 ekor, dan yang kedua itu ratusan, yang ketiga sendiri karena kita nggak dapat tempat. Itu kan sebelumnya saya kasih di ember sini teman-teman. Jadi anak yang pertama itu kasih ember, terus saya berikan yang kedua, saya berikan kasih ember lagi. Untuk yang ketiga itu karena saya nggak ada tempat teman-teman. Terus sampai akhirnya saya mikir kalau misalkan di mong sama indukannya kayaknya bagus ya. Jadi kan rencana juga mau buat saya video gitu loh teman-teman. Dan makanya saya biarkan biar dimong sama yang indukan, karena sebelumnya telur saya ambil teman-teman. Dan telur yang ketiga itu ternyata dimakan sama indukan. Untuk yang keempat saya ambil, kelima saya ambil, keenam karena juga nggak ada tempat tadi, masih nggak ada tempat karena penuh ya. Itu karena di telur yang keempat atau kelima itu baru anaknya yang pertama saya jual teman-teman. Itu sekitar ukur 6 ya, 5 sampai 7 cm lah. Itu baru saya jual. Itu baru dapat tempat lagi. Itu yang nomor 6 itu saya biarkan sama di indukan, dan hasil dimakan sama indukannya teman-teman. Untuk yang ke-7 dan ke-8 itu saya ambil juga. Jadi asiatica saya ini sekitar ukur 20 sampai 23 lah, sekitar segitu.
Nah, untuk settingan tempat ya, ikan ini yang betina teman-teman. Terus ini yang jantan di sini. Untuk settingannya ini saya cuman kasih ganggang teman-teman. Ini di atasnya cuman saya kasih ganggang. Kemarin banyak dan karena pada membusuk, nah itu saya ambil. Terus saya kasih ganti teman-teman. Ini ada ganti ini. Saya kasih ganti supaya buat ini ngumpet aja. Pengennya itu dulu waktu saya kasih ganti ini biar anakannya itu bisa diumpetkan di sini teman-teman. Saya pikir seperti itu. Karena ganti ini saya kasih itu di telur yang kedua. Karena telur yang pertama itu nggak saya kasih ganti teman-teman, saya polosan ini. Dan untuk settingan sendiri itu kita kasih ganti, kita kasih ganggang. Terus untuk lampu saya 24 jam non-stop. Jadi nggak saya matikan teman-teman untuk lampu sendiri. Tuh. Nah, maka dari itu ini maaf ya gobrok. Untuk lampu sendiri tidak saya mematikan. Saya teruskan 24 jam non-stop nyala terus. Makanya ini berlumut teman-teman yang di background belakang itu kan bisa dilihat itu motor coklat itu karena lumut. Ini di depan juga. Itu untuk settingan tank ya teman-teman ya. Untuk settingan tank tadi ya, lampu non-stop, terus ganggang, media di atas itu karena telur Asiatica itu di atas teman-teman. Jadi di sekitar ganggang itu dia ngambang di atas, itu telurnya. Oke, untuk telur ya ganggang tadi. Terus saya kasih ini kendi. Sebenarnya nggak kasih kendi nggak apa-apa, tapi ini kebetulan untuk yang telur yang kedua sudah saya kasih kendi teman-teman. Untuk dasarannya atau substratnya kita kasih pasir Malang hitam teman-teman. Teman-teman bisa karena ini RSBS ya teman-teman ya. Ini untuk yang jantan dan itu yang betina. Ini sama-sama RSBS. Cuman ada yang bisa mengatakan dominan BS dan dominan RS. Oke, itu untuk settingan tank ya teman-teman ya. Terus untuk pakan sendiri kita menggunakan cacing merah teman-teman. Nah, untuk cacing merah sendiri ini cacing merah sendiri saya kasihkan setiap malam. Jadi sehari cuma satu kali teman-teman, itu setiap malam. Dan untuk perbandingan kasih makannya ini untuk yang betina ini sekitar 5 ekor cacing. Untuk yang jantannya lebih sedikit teman-teman, 3 atau 4. Jadi lebih banyak untuk yang betinanya teman-teman. Oke, untuk pakan udah, settingan udah, masalah telur ya teman-teman ya. Jadi kalau Asiatica ini sistem beranaknya telur di atas teman-teman. Beda sama ini ya, sama andro. Kalau andro itu kan dimakan terus dia ini diingsang sama pejantannya, dimakan di mulut si pejantannya, disimpan di mulutnya. Jadi seperti arwana teman-teman. Kalau Asiatica ini beda teman-teman. Jadi kalau Asiatica ini telurnya ngambang itu. Nah, ketika telur udah ngambang itu teman-teman, itu saya ambil teman-teman. Saya ambil terus saya kasih ke ember. Terserah teman-teman kalau adanya apa tank ya apa, kalau saya pakainya ember teman-teman. Pakai ember terus saya kasih ke ember. Nanti dalam waktu 1-2 hari itu telur sudah menetas teman-teman, sudah bergerak-gerak itu teman-teman. Kita ngambilnya pakai gayung teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan gayung atau enggak saya menggunakan gelas plastik teman-teman. Plastik saya ambil ciduk ngono. Lama kelamaan ini
dalam 8 kali bertelur ya teman-teman ya. Yang ketiga kali itu kan yang ketiga kali itu sama pejantannya sama indukannya dimakan teman-teman. Yang keempat kali itu posisi air sudah surut, itu sekitar segini kalau nggak salah itu teman-teman. Nah dalam kondisi air sudah surut karena kita ambil telurnya tadi, otomatis kan air juga berkurang ya teman-teman ya. Itu saya joki, jadi nggak dibiarkan aja. Nah, jadi waktu ikan bertelur itu walaupun sudah 4 kali, 3 kali atau 5 kali, itu biarkan saja teman-teman. Kalau menurut saya ya cukup kita ambil telurnya aja, kita ambil terus airnya nggak usah kita kuras, nggak usah, walaupun kotor seperti ini nggak usah perlu dikuras ataupun nggak usah diambil indukannya. Jadi biarkan air surut, terus kita tambahi aja, kita joki air yang baru. Indukan jangan usah diambil, jangan usah dikuras. Jadi cukup praktis menurut saya berternak SCTK ini, karena telur bisa kita ambil tanpa mengambil indukan. Kita ambil telurnya, kita proses menetas seperti itu teman-teman. Lalu untuk kalau teman-teman mau mengambil telur ya ini ya, itu hati-hati karena saya alami 2 kali teman-teman. Jadi posisi kita ambil telur menggunakan gelas plastik itu hati-hati teman-teman, karena yang galak itu yang jantan. Biasanya kita ambil gini, yang jantan itu incar dari bawah. Dia ketika kita ambil gini, dia nyucuk, dia narung ke gelasnya. Nah itu udah pengalaman saya udah 2 kali. Saya nggak ngetong teman-teman, diseruduk, akhirnya telur yang sudah masuk di cangkir itu mencolok dan muntah keluar. Jadi mubazirkan eman-eman yang harusnya bisa menetas lumayan banyak terbuang karena jatuh itu teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau saran, mohon silahkan ditulis di komentar. Nanti insya Allah kita jawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.